Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel saya, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, editorial channel saya akan membahas tentang catatan kebangsaan dari tokoh toleransi Indonesia, Haidar Alwi. Kali ini dengan judul, Radikalisme adalah ancaman nyata bagi NKRI. Sahabat channel saya dimanapun Anda berada, Haidar Alwi, tokoh toleransi Indonesia meyakini bahwa paham radikalisme adalah ancaman bersama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebaran paham radikal juga disinyalir semakin masif dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Haidar Alwi menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah untuk mewaspadai penyebaran ideologi terlarang tersebut. Kata radikal seakan menjadi sebuah kata yang menakutkan. Kata tersebut seakan menggambarkan aksi yang jauh dari kesan perdamaian dan cinta kasih sesama manusia. Lalu sebenarnya apa itu radikal, dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Sahabat channel saya, tokoh toleransi Indonesia, Haidar Alwi, akan menjelaskan dan menguraikan untuk kita semua. Menurut Haidar Alwi, radikalisme merupakan suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Menurut Haidar Alwi, radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Para penyebar paham radikalisme ingin melakukan perubahan yang mendasar, sesuai dengan interpretasinya, terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Tak jarang aksi kekerasan tersebut dapat menimbulkan korban jiwa dan menyisakan duka yang amat mendalam. Haidar Alwi menjabarkan, jika dilihat dari sudut pandang agama, kata radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada pondasi agama yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayai untuk diterima secara paksa. Mereka yang berpikiran radikal akan menganggap bahwa tindakan seperti teror bom, melakukan penyerangan kepada aparat, ataupun perusakan rumah ibadah agama lain merupakan bagian dari jihad. Bahkan jika ada sebagian dari anggotanya yang meninggal, maka kelompok radikal tersebut akan menganggap almarhum sebagai seorang yang merindukan surga. Sungguh ironis. Kemudian Haidar Alwi menjelaskan, jika masalah ekonomi ternyata juga menjadi sebab seseorang untuk serta-merta percaya pada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup. Selain itu, pendidikan maupun pengajaran agama yang salah oleh tenaga pendidik dengan memberikan ajaran yang salah juga menjadi sumber penyebab orang menjadi radikal. Tentu kita sudah tidak asing bahwa penyebaran paham radikalisme kerap menyasar pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kondisi ini tentu saja sangat berpotensi terpaparnya mahasiswa akan paham radikal. Haidar Alwi mewanti-wanti agar masyarakat harus bisa mengenali ciri-ciri orang yang patut dicurigai sebagai kelompok radikalisme, di mana biasanya anggota dari kelompok ini mendadak menjadi antisosial, menghabiskan waktu dengan komunitas yang dirahasiakan, mengalami sikap emosional ketika berbicara seputar pandangan politik dan keagamaan, dan yang paling mencolok adalah mengungkapkan kritik yang berlebihan terhadap praktik masyarakat secara umum, serta memutus komunikasi dengan orang tua dan keluarga. Selain itu, para radikalis cenderung memiliki pemahaman yang sempit, keras, dan selalu ingin mengoreksi paham orang lain. Parahnya, mereka sudah menunjukkan diri sebagai seseorang yang anti terhadap Pancasila. Mereka tidak ingin negara Indonesia berdiri dengan asas Pancasila. Mereka ingin mengubah negara Indonesia yang Pancasila menjadi negara khilafah. Jika mereka sudah anti terhadap Pancasila, sudah pasti mereka akan anti terhadap kebinekaan yang ada di Indonesia. Di mana kebinekaan sebagai suatu keragaman yang ada seharusnya bisa menjadi pemersatu, namun justru sebaliknya, mereka menolak perbedaan itu sendiri. Haidar Alwi berpesan agar masyarakat selalu waspada terhadap orang yang secara terang-terangan tidak senang dengan pemikiran para pemuka agama atau lembaga agama yang moderat.
Kaum radikalis akan menganggap bahwa pemuka agama moderat telah disusupi dan menganggap mereka sesat. Haidar Alwi menegaskan, seringkali paham radikalisme terkesan mempersulit agama Islam yang sejatinya ringan. Para penganut paham radikalisme menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Kaum radikalis terkadang cenderung berperilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. Sehingga, orang yang telah terpapar paham radikal, dirinya akan mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Yang paling ekstrim, mereka bahkan berani bersuara untuk mengkafirkan pemerintah, yang menganut demokrasi hingga mengkafirkan umat Islam di Indonesia, yang menjunjung tradisi lokal. Pemikiran dan sikap yang keras dari seseorang yang terpapar paham radikal, terkadang tampak dari penolakannya terhadap ideologi non-Timur Tengah, termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisasi. Dengan mengenali ciri-ciri dari orang yang telah terpapar paham radikal, sudah semestinya kita bersikap waspada terhadap paham tersebut. Jangan sampai kita terbawa arus untuk terjebak di dalamnya, hingga melupakan fitrah sebagai masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Haidar Alwi, bersama Haidar Alwi Care, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, agar lebih peka terhadap segala peredaran paham radikalisme. Dimulai dari lingkungan terdekat. Terima kasih, salam toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.